Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kali ini kita akan membahas sejarah panjang bentrokan antara Palestina dengan Israel. Jauh sebelum Yahudi atau Bani Israel menduduki tanah bangsa Kanaan atau yang kita kenal sebagai Palestina pada sekitaran abad ke-19 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim dan beberapa pengikutnya berpindah menuju tanah Kanaan disebut juga sebagai tanah perjanjian atau tanah yang diberkahi, sesuai ayat Al-Quran. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya 71. Allah telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari siksaan api Raja Namrud, lalu mengirimnya ke tanah Kanaan di lokasi Hebron atau yang sekarang disebut sebagai Palestina. Bersama Nabi Lut, untuk berdakwah kepada bangsa Kanaan yang pada masa itu sesat menyembah berhala, agar kembali ke ajaran tauhid yaitu menyembah kepada satu Tuhan. Nabi Ibrahim yang memiliki dua istri lantas mendirikan rumah bagi istrinya Hajar dan putranya Ismail di Mekah. Sementara istrinya yang satunya lagi, yakni Sarah, dan putra keduanya Ishak menetap di Kanaan, yang kini menjadi Palestina. Putra Nabi Ishak, yakni Nabi Yakub kemudian berpindah ke Mesir, selama putranya Nabi Yusuf menjabat menjadi bendahara kerajaan Mesir. Anak keturunan dari Nabi Yakub itulah yang disebut sebagai Bani Israel dan mereka tinggal di Mesir hingga masa pemerintahan Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa tiba. Pada masa Nabi Musa inilah bangsa Yahudi atau Bani Israel dijadikan sebagai budak oleh Raja Fir'aun, Raja Mesir yang kejam. Bangsa Yahudi atau Bani Israel mulai memasuki wilayah Kanaan sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Quran Surah Al-Maidah 21. Allah menjanjikan Nabi Musa dan kaumnya Yahudi Bani Israel sebagian wilayah Kanaan atau Palestina, agar dapat terhindar dari siksaan Raja Fir'aun. Hal inilah yang lantas dijadikan dalih oleh Zionis Israel untuk menguasai dan menjajah bangsa Palestina. Padahal tanah yang dijanjikan itu bukanlah keseluruhan tanah Kanaan namun hanyalah sebagian saja dan itu pun mereka ingkari dan mereka tolak. Sebagaimana ayat Quran. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah 24-26. Kaum Yahudi Bani Israel menolak memasuki wilayah Palestina dan menyuruh Nabi Musa sendiri yang masuk ke wilayah Palestina tersebut. Hingga Allah murka dan justru mengharamkan tanah Palestina yang tadinya dijanjikan bagi mereka. Hingga 40 tahun berikutnya maka bangsa Yahudi Bani Israel terlarang datang ke Palestina dan mengembara kebingungan di muka bumi tanpa tempat. Setelah Nabi Musa tiada maka kepemimpinannya digantikan oleh putra Nabi Harun, yakni Elizar, yang kemudian digantikan oleh Musa dan berhasil memasuki kawasan Palestina hingga berhasil menguasai sebagian wilayah tersebut,
sampai pada masa Nabi Daud dan dilanjutkan dengan anaknya, Nabi Sulaiman. Pada era Nabi Sulaiman inilah dipercaya tempat berdirinya Istana Sulaiman di dekat lokasi Masjidil Aqsa, tepatnya di lokasi Kubah Batu. Dengan wilayah kekuasaan meliputi Sungai Nil di selatan sampai Sungai Efrat yang sekarang adalah negara Syria di utara. Setelah Nabi Sulaiman tiada, lalu Yahudi Israel mengalami kemerosotan hingga bangsa Romawi datang menjajah ke Palestina dan menjadi awal masuknya era Nabi Isa. Pada tahun 640 Masehi pasukan Muslim berhasil merebut wilayah Palestina dari Romawi di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab hingga ketika Perang Salib terjadi, Palestina di bawah kepemimpinan Kerajaan Ottoman sampai tahun 1917 Inggris menjajah lalu menguasai Palestina. Sejak penjajahan Inggris yang didukung oleh Zionis Israel dari tahun 1940-an, ekspansi masih terus berlangsung di bumi Palestina hingga saat ini, yang didukung oleh negara-negara Barat Eropa termasuk juga Amerika Serikat dan badan eksekutifnya dikuasai oleh para pengusaha Yahudi. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah 42. Setelah perjalanan waktu yang panjang, Bani Israel ingin merebut kembali tanah perjanjian yang pada dasarnya telah diharamkan Allah kepada mereka, saat mereka ingkar dan menolak karena takut dengan suku Kanaan pada masa lampau. Hal inilah yang menjadi pembelajaran kepada kita semua sesuai dengan Al-Quran. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Kita harus ikhlas dan berserah diri dengan ketentuan Allah, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu dan pasti baik bagimu. Semoga Allah melindungi dan memperkuat iman saudara-saudari kita di Palestina serta memberi pahala bagi orang-orang yang menyebarkan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin.